Apakah pemahaman yang benar tentang hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini dibahas oleh para ulama dan ulama Ahlussunnah membahasnya dengan detail dengan masalah ini. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Nah, sebagian ulama salah dalam hal ini dan dibantah oleh para ulama yang lain seperti mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Adam. Dan ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falanqi Channel. Dalam video kali ini saya ingin meluruskan tentang pendapat salah seorang Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Firanda Andirja, yang mana videonya yang telah kita putar tadi. Dalam video tersebut dia menjelaskan tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya khalaqallahu Adam ala suratihi. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya. Ustadz Firanda Andirja dalam memaknai hadis tersebut dia telah salah kaprah. Dia telah keliru, dan kelirunya itu sangat fatal. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bisa membawa kepada kekufuran. Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah seorang nabi, seorang manusia, seorang makhluk. Tidak bisa kita serupakan dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam video kali ini saya ingin meluruskan pendapat Ustadz Firanda Andirja yang ngawur dan sangat fatal teman-teman. Jadi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, seperti bentuknya. Di sini kekeliruan Ustadz Firanda Andirja. Ustadz Firanda Andirja mengembalikan dhamir hu dalam hadis tersebut itu kembali kepada Allah, sehingga dia mengartikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya Allah. Jadi seperti bentuknya Allah. Berarti Nabi Adam punya tangan, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya anggota badan. Berarti Allah juga seperti itu. Dia memaknai hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serupa dengan Nabi Adam. Walaupun di akhir videonya dia mengatakan Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangannya Nabi Adam. Allah punya kaki tapi tidak sama dengan kakinya Nabi Adam. Ini sama saja teman-teman. Ini namanya tasyabbuh, menyerupakan Allah dengan Nabi Adam, yaitu dengan makhluknya. Padahal kan sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak sama seperti makhluknya. Kalau makhluk punya kaki, makhluk punya tangan, makhluk punya wajah, maka Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai', dan tidak bisa kita bayangkan karena Allah Subhanahu wa taala memang bukan untuk dibayangkan. Yang bisa dibayangkan, yang tersirat dalam hati
yang tersirat, yang terlintas dalam pikiran itu bukan Allah. Itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Maka bagaimana makna yang sebenarnya, teman-teman? Bagaimana makna yang sebenarnya? Makna yang sebenarnya yaitu kita kembalikan kepada ilmu nahwu. Dalam kaidah ilmu nahwu, isim domir itu dikembalikan kepada kalimat isim yang lebih dekat dengan isim domir tersebut. Ya, jadi dalam kaidah ilmu nahwu, isim domir dikembalikan kepada yang lebih dekat dengan isim tersebut, atau isim yang lebih dekat dengan isim domir tersebut. Dalam hadis khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, sebagaimana bentuknya. Domir hu di situ lebih dekat kepada kalimat isim Adam. Karena dalam hadis tersebut yaitu khalaqallahu Adam ala suratihi, itu ada dua kalimat isim sebelum isim domir itu. Jadi khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah dan Adam, ya. Allah dan Adam. Kalimat isim yang paling dekat dengan isim domir itu adalah Adam, lafaz Adam. Kalau kita mengembalikan isim domir hu ini kembali kepada Allah, maka ini telah menyalahi kaidah nahwu, karena dia kembali kepada isim yang jauh, bukan isim dekat. Maka bagaimana makna yang benar kalau kita kembalikan isim domir ini kepada lafaz Adam atau isim yang paling dekat? Jadi maknanya begini, khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, sebagaimana bentuknya Adam. Sebagaimana bentuknya Adam. Jadi bukan sebagaimana bentuknya Allah. Kalau kita memaknai atau mengartikan sebagaimana bentuknya Allah dengan mengembalikan isim domir kepada Allah, berarti pertama kita telah menyalahi kaidah nahwu, yang kedua kita telah bertajsim. Kita telah bertajsim, menjisimkan Allah. Yang mana tajsim itu dilarang dalam Islam. Tajsim itu dilarang dalam Islam, dianggap sebagai kekufuran karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, terus bagaimana memahami hadis kalau kita kembalikan isim domir kepada Adam? Khalaqallahu Adam ala suratihi. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana bentuknya Adam. Jadi pemahamannya begini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana bentuknya Nabi Adam. Jadi memang sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, bentuknya Nabi Adam memang seperti itu. Bentuknya Nabi Adam memang seperti itu. Langsung menjadi dewasa seperti itu. Tidak ada proses dari janin dulu, dari air mani, kemudian menjadi segumpal daging, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian mulai berbentuk kepala, mulai ada tangannya, mulai ada kakinya, kemudian membesar, mulailah dia seperti manusia bayi, ya, seperti bayi, kemudian dari bayi menjadi agak besar sampai menjadi dewasa. Jadi tidak seperti itu. Kalau yang seperti ini itu adalah penciptaan manusia seperti umumnya. Sedangkan Nabi Adam tidak melalui proses itu. Tidak melalui proses dari air mani dulu, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Tidak. Nabi Adam tidak melalui proses itu. Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung seperti bentuknya Nabi Adam, yaitu sudah menjadi manusia dewasa. Jadi khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana bentuknya Nabi Adam seperti itu. Ya. Sebagaimana bentuknya Nabi Adam seperti itu. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita semua, manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu Allah ciptakan melalui proses-proses terlebih dahulu. Ada proses namanya air mani, kemudian menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian berubah terus sampai menjadi bayi, sampai menjadi orang yang besar, dewasa, sampai menjadi seperti sekarang ini. Nah, itu kalau kita, kalau manusia juga biasa pada umumnya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tidak melalui proses seperti itu. Maka makna yang benar adalah Allah menciptakan Nabi Adam sebagaimana bentuknya Nabi Adam, yang langsung
dewasa. Inilah makna yang benar teman-teman. Inilah yang makna yang benar. Jadi sangat salah kaprah, sangat keliru ya cara Ustadz Firanda Andirja itu mengartikan suatu hadis. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Ustadz Firanda Andirja itu tidak menguasai betul tentang ilmu nahwu, ya, tidak menguasai betul tentang ilmu nahwu. Padahal penguasaan ilmu nahwu sorof itu sebelum kita belajar hadis, tafsir, belajar fikih dan lain sebagainya itu sangat penting. Kenapa? Karena salah mengembalikan domir saja atau salah mengharokati saja itu maknanya sudah berbeda jauh, ya. Contohnya tadi, cuman salah mengembalikan domir saja, itu kalau kita mengartikan seperti itu kita bisa jatuh dalam kekufuran. Dalam kekufuran. Bahaya teman-teman. Karena tajsim itu kufur. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu beliau mengatakan, "Sayakhrujuna qaumun min hadhihi al-ummah 'inda iqtirabis sa'ah kuffaran yunkiruna khaliqahum fayasufuna bil jism wal a'dha." Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, akan keluar dari umat ini ketika akan dekatnya hari kiamat, mereka akan keluar menjadi kufur. Kemudian Sayyidina Ali mensifati mereka. Bagaimana sih sifat orang seperti ini yang mana di akhir zaman mereka menjadi kufur? Bagaimana sifatnya? Yunkiruna khaliqahum. Mereka mengingkari Tuhan mereka, mengingkari pencipta mereka. Fayasufunahu bil jism wal a'dha. Mereka mensifati Allah, mensifati Tuhan mereka sebagaimana makhluk, yaitu mempunyai jisim dan anggota badan. Tersusun dari anggota badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah ini kata Sayyidina Ali, orang seperti ini akan keluar nanti di akhir zaman, dan mereka adalah orang-orang kufur, ya, orang-orang kufur. Maka bahaya sekali teman-teman kalau kita mempunyai akidah